Hai, assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat pempek nasi. Yuk kita lihat dulu yuk. Nah, ini namanya pempek crispy. Sangat garing ya. Buka lagi dalamnya. Ini. Kan kita mencipta. Mau resepnya? Tungguin ya di YouTube saya. Dari bentuk sama teksturnya sama, hampir banget sama dengan pempek crispy yang dari ikan. Tapi di sini kita menggunakan 100% bahan utamanya dari nasi. Jadi nasi ini nasi sisa, nasi yang biasa kita kalau kelebihan masak nggak kemakan. Jadi pagi-pagi itu kan biasanya sering dibuat nasi goreng atau magelangan gitu. Nah, tapi di sini saya mau mengolah nasi menjadi cemilan yang bisa untuk keluarga, bisa disantap keluarga atau juga bisa jadi bahan bisnis baru ya. Jadi di sini nasinya udah kita rendam sama air lalu kita didihkan seperti masak nasi biasa biar nasinya lebih lunak, jadi lebih mudah untuk diproses. Kalau misal teman-teman nggak punya food processor, nanti nasinya kalau udah lembut bisa ditim aja, disaring gitu ya, karena kalau dia teksturnya masih agak kasar nggak begitu cantik, nanti pas digigit masih berasa nasi. Kalau ini rasanya hampir tidak ada rasa nasinya. Ini kita aduk sampai kering ya, nasi yang udah dimasak tadi kita aduk sampai kering. Nanti setelah kering uapnya harus dihilangin dulu, benar-benar dingin baru kita proses. Di sini saya menggunakan Philips food processor, jadi kapasitasnya lumayan besar teman-teman. Juga food processor ini lumayan bandel, saya udah pakai ini selama 3 tahun untuk bisnis, juga untuk kelas bakso saya juga pakai food processor ini. Jadi kita haluskan, kita buat benar-benar lunak, halus kayak bubur bayi gitu. Lalu kita masukkan es batu. Jadi es batu di sini kalau bisa pecahannya agak kecil ya. Di situ ada saya pecahan yang agak besar, jadi agak lama dia memprosesnya. Nah, terlalu besar banget. Proses hingga batu esnya ada lagi warna. Untuk speed yang paling tinggi aja biar cepat halus ya. Kita ratakan, itu batu esnya masih ada yang besar tadi. Proses kembali. Jadi batu es di sini fungsinya adalah untuk membuat nasinya itu lebih lunak dan juga nasi lebih garing kalau kita pegang. Jadi kalau mau diganti air es dia yang dingin buat teman-teman. Nah, setelah sudah lumayan halus, ini udah halus banget, ini udah kayak bubur bayi. Baru kita masukkan garam, ada juga penyedap rasa, micin ya, ada bawang putih. Kalau nggak mau pakai micin boleh, tergantung selera masing-masing ya. Nanti kita proses kembali, proses hingga tercampur rata aja, nggak usah terlalu lama. Nanti baru kita masukkan putih telur. Ini putih telurnya saya pakai 3. Jadi kalau mau dipanggang kurang lebih 9 gram. Terakhir kita masukkan sagunya.
Jadi semua kita proses dalam food processor ini ya. Jadi kita nggak perlu baskom tambahan gitu untuk satunya. Karena kita masukin semua bahannya masuk. Kalau sudah selesai, adonan ini kita masukkan ke dalam freezer dulu sebelum kita adon ini kita goreng. Lalu kita tambahkan dengan daun bawang atau bisa dengan bawang merah goreng, membuat aromanya seperti beneran crispy ya. Penyimpanannya masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 30 menit lah minimal, atau 1 jam maksimalnya. Jangan terlalu lama karena dia nanti akan beku di dalam freezer dan itu akan mengandung air. Nah, ini adonannya udah siap. Jadi di sini ada tepung pelapisnya. Tepung pelapisnya Kobe Super Crispy. Jadi Kobe-nya ini bisa teman-teman dapat di Indomaret, Alfamart, warung-warung terdekat juga udah banyak kok sekarang jual Kobe ya. Nah, Kobe ada maizena sama tapioka. Jadi adonannya kita remas-remas di tepung itu seperti kita mau goreng ayam Kentucky ya. Nah, tapi jangan terlalu ditekan nanti pas kita mau memipihkan karena keritingnya akan hilang. Oke. Sambil ditekan-tekan aja sedikit-sedikit ya. Jadi modal nasi yang hanya 1 piring bisa buat cemilan sebanyak ini loh teman-teman. Ini kurang lebih dapatnya sekitar hampir 25. Saya hitung kurang lebih 25-an, tergantung ya. Ini saya takarannya cuma 1 sendok makan aja. Kalau teman-teman ingin lebih garing seperti di awal saya lihatin tadi, itu menggorengnya menggunakan api yang kecil, jadi menggorengnya cukup lama. Jadi untuk bagian tekstur dalamnya juga garing, bener-bener kayak kerupuk. Nah, kalau misalnya teman-teman kepengen untuk dijual lagi atau dibentuk frozen, jadi sebaiknya menggorengnya itu menggunakan api sedang. Jadi kalau dia sudah bagian luarnya udah mulai garing, udah bisa diangkat dan dimasukkan ke dalam plastik kedap ya, divakum gitu dan dimasukkan frozen. Nanti kalau pembelinya kepengen konsumsi, tinggal mereka goreng sendiri aja buat garingannya ya. Nah, ini penampakannya. Penampakan pempek crispy-nya udah mulai keriting-keriting. Nanti kalau udah selesai kita balik aja. Udah dibalik, diangkat dan dimasukkan ke dalam kantong kemasan kalau udah dingin. Kalau mau dikonsumsi tinggal digoreng aja. Udah kan teman-teman ya? Jangan lupa dicoba dan dibagikan ke teman-teman yang lain biar mereka juga merasakan nasi sisa nggak bakal terbuang kalau seperti ini ya. Anak-anak pasti suka. Selamat mencoba ya.